Shalom, perkenalkan nama saya Tuti Mariani Bu Ulele. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atribut-atribut Allah. Salah satu atribut Allah yang saya akan presentasikan adalah kasih karunia Allah yang berdasarkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15. Kita akan masuk dalam pendahuluan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah bukti dari segala pernyataan Allah dalam kehidupan manusia. Selain itu, kasih karunia sebagai dasar pemberian dikaruniakan Allah untuk mengasihi umatnya dengan maksud supaya umatnya dapat mengenal Dia. Allah mengasihi semua orang siapa saja, asalkan manusia juga mengasihi Dia. Salah satu kasih karunia Allah yang diberikannya adalah menyelamatkan umatnya. Paulus berbicara tentang dirinya mengalami kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Bahkan ia mengetahui kasih karunia Allah pada Timotius untuk menjadi kuat dalam kasih karunia. Tetapi di sisi lain, kasih karunia Allah dinyatakan di dalam pelayanannya sendiri dan menjadikan dirinya bekerja lebih keras. Selanjutnya kita akan masuk dalam definisi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dipahami Alkitab bukanlah suatu abstraksi, melainkan dikenal melalui karyanya dalam manusia. Menurut Julie berpendapat bahwa kasih karunia Allah memilih manusia sebagai kepunyaannya, mengampuni dosa-dosanya dan menjadikannya benar, kemudian menguduskannya setiap hari melalui Roh Kudus. Kasih karunia Allah diperkenalkan melalui pemeliharaannya bagi hidup manusia di dunia dan melalui pembaharuannya yang terus-menerus terhadap kebaikan hidup. Bagi Paulus, kasih karunia Allah adalah pesona yang hidup, di mana kasih karunia yang olehnya beliau bekerja keras. Oleh karena itu, kasih karunia ialah diri Allah sendiri dengan apa adanya Allah bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kasih karunia Allah telah dinyatakannya bagi pelayanan Paulus selama perjalanannya ke Makedonia dengan memberitahukan bagaimana penderitaan yang dialami Paulus dan beserta teman sekerja pelayanannya. Paulus juga memberitahukan kepada orang-orang Korintus bahwa bagaimana mereka mengunjungi orang lain dengan penuh duka cita. Kunjungan tersebut memang menyakitkan bagi Paulus, sebab ia dihina oleh rasul-rasul palsu tersebut. Mereka menyatakan kewenangannya sebagai rasul yang patut diragukan. Paulus mengharapkan orang-orang Korintus supaya mereka dapat melakukan apa yang dikehendaki Paulus kepada mereka, seperti memberi dengan sukacita dan ketulusan dalam memberi. Memberi dengan sukacita, yaitu hal memberi dalam Alkitab mengajarkan bahwa ada bermacam-macam pemberian. Pemberian biasanya dalam bentuk persembahan, di mana adanya persembahan persepuluhan dan ada juga persembahan sukarela. Persembahan sukarela adalah persembahan yang diberikan kepada Allah sebagai ucapan syukur atas pertolongan Allah. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 8 dan 9, kelihatannya membahas pokok yang sama atau pengumpulan uang bagi jemaat di Yerusalem. Tetapi tanpa adanya hubungan satu dengan yang lain, terutama di Korintus 9 kelihatannya membicarakan pokok tersebut tanpa hubungan sama sekali dengan apa yang telah dikatakan dalam pasal sebelumnya. Persembahan sukarela merupakan mengumpulkan sumbangan ditunjukkan kepada orang kaya untuk jemaat di Yerusalem. Perikop ini tidak hendak membuktikan sesuatu seperti 1 Korintus 15, tetapi seruan melakukan kebajikan. Semangat dalam memberi bukan besarnya pemberian, melainkan memberi sebagai hal yang paling utama dalam pandangan Kristiani yang benar. 3 anjuran untuk memberi dari Perjanjian Baru akan membawa berkat, yaitu yang pertama, memberi haruslah secara sistematik. Yang kedua, memberi haruslah penuh dengan sukacita. Yang ketiga, memberi haruslah kepada Tuhan. Sedangkan ketulusan dalam memberi
Ketulusan dalam memberi merupakan salah satu cara Allah menyatakan kasih-Nya, kasih karunia-Nya. Cakupan ini terangkum dari pengumpulan sumbangan Paulus sebagai pelayanan materi dan ibadah atau persembahan kudus. Dengan cakupan yang sangat luas, baik di bidang kerjasama antar manusia, keberlangsungan suatu pelayanan Helenis kepada jemaat induk. Sedangkan dalam hubungan antar manusia dengan Allah, persembahan itu dalam bentuk suatu ibadah. Para penerima persembahan itu melibatkan syukur kepada Allah atas anugerahnya. Akhirnya dalam surat 2 Korintus, Paulus memberikan dasar teologis untuk kolekte yang sangat praktis. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 9 sampai 15. Meskipun ia sendiri menolak bantuan keuangan dalam mengurangi nilai dari bantuan ini sebagai tanda kerasulannya, ia menekankan kepentingan dan pemberian orang Korintus dengan murah hati dan sebagai lambang bahwa mereka menerima kebersamaan dengan para kudus yang kelaparan di Yerusalem. Pada pasal yang ke-9 ini juga menegaskan kembali kepada orang-orang di Korintus dengan tidak bersedih hati atau dengan ketepatan untuk memberikan apa yang ada pada mereka. Dengan membantu orang-orang miskin di Yerusalem, bahkan sebagai tugas dalam melakukan pelayanan kasih yang dilakukan Paulus dan Titus sebagai diutus untuk berangkat terlebih dahulu. Sebagai suatu persiapan orang-orang Korintus apabila orang-orang Makedonia datang dan melakukan pelayanan kasih itu. Yang dibahas di pasal ini ialah tentang pelbagai kebajikan orang-orang Korintus dengan melakukan apa yang disampaikan Paulus kepada mereka. Bukan soal tentang pemberian mereka, melainkan pelayanan kasih yang dilakukan sebagai suatu pemberian mereka kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Untuk mendapatkan keseimbangan dengan melakukan pelayanan kasih itu dan saling memberikan kepada orang-orang yang dibutuhkan lewat pemberian yang dimiliki orang-orang Korintus. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Selanjutnya, bukti kasih karunia Allah yang diberikan Allah terjadi kepada jemaat-jemaat Makedonia dengan anugerah yang melimpah bagi mereka. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka atas kemurahan dalam kemampuan mereka dengan diberikan kepada Tuhan serta melakukan suatu pelayanan kasih. Bersama-sama dengan Paulus dan Titus, meskipun keadaan mereka sangat menderita dan miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di ayat 7 ini juga menyebutkan kaya harta, tetapi yang ditekankan adalah kaya dalam membantu dan pelayanan kasih. Ini juga ditekankan Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 6-14. Sebenarnya ajakan Paulus yang ditunjukkan kepada Korintus ini ialah tentang persembahan yang hendak mereka berikan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Kata di atas juga yang ditunjukkan Paulus ialah terhadap kata ia membagi-bagikan. Sedangkan kata ia membagi-bagikan dalam bahasa Yunani dia telah memberikan. Yang artinya memberikan atau dalam berbagai pengertian dinyalakan atau digambar. Hal ini Paulus menggambarkan sifat Allah kepada orang Korintus, bagaimana Allah memberikan kepada orang miskin tentang kebenarannya. Kesimpulan yang saya sampaikan kepada kita semua adalah surat ini adalah salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai surat pelayanannya kepada jemaat-jemaat di Korintus. Yang kedua, Paulus menuliskan surat ini supaya jemaat-jemaat di Korintus dapat menerima Injil sebagai sesuatu yang berharga dan menerima dia sebagai rasul yang sejati.
Paulus mendorong jemaat-jemaat di Korintus agar mereka dapat kaya dalam berbagai kebajikan mereka dan penuh dengan kemurahan hati. Adapun hal yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Korintus ialah bahwa hendaklah mereka memberikan sesuatu apa yang ada pada mereka kepada orang-orang yang membutuhkannya, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi tanpa terpaksa. Karena pemberian dengan sukacita akan membawa berkat bagi orang-orang yang menerima dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa diberkati semua. Shalom.